Supaya tidak salah pemahaman, berikut adalah fakta-fakta mengenai sesar Lembang. Jadi setelah saya posting video-video sebelumnya mengenai sesar Lembang, ternyata banyak yang jadi memiliki rasa khawatir berlebih ya. Padahal maksud saya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan kita bersama, tentunya dengan cara memahami kesiapsiagaan bencana. Supaya tidak lagi menjadi simpang siur, tonton video berikut ini supaya kamu mengetahui fakta-fakta mengenai sesar Lembang. Fakta pertama, sesar Lembang merupakan sesar aktif. Buktinya apa, Kak? Oke, kita cerita dulu. Pada tahun 1940, geolog asal Belanda yang bernama Van Bemmelen yang lahir pada tanggal 14 April 1904 mencoba melakukan penelitian mengenai sesar Lembang. Riset itu tertuang pada The Geology of Indonesia di tahun 1949. Ia menyebutkan bahwa pertama kali sesar Lembang aktif sekitar 100.000 tahun yang lalu bertepatan dengan pembentukan kaldera Gunung Sunda, yang artinya sesar Lembang terbentuk bersamaan dengan kaldera tersebut. Sebuah sesar dikatakan aktif apabila mengalami bukti pergeseran. Nah, berdasarkan beberapa literatur, bukti pergeseran tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa bukti pergeseran tersebut harus terjadi setiap 10.000 tahun sekali, 40.000 tahun sekali, atau bahkan 100.000 tahun sekali. Namun sepertinya peneliti gempa di Indonesia bersepakat bahwa sesar dinyatakan aktif apabila terjadi pergerakan setiap 10.000 tahun sekali. Dilihat dari literatur tersebut, maka secara tidak langsung penelitian yang dikatakan oleh Bemmelen adalah sesar Lembang merupakan sesar yang tidak aktif. Yang akhirnya, penelitian yang menyatakan bahwa sesar Lembang tidak aktif tersebut kemudian dipatahkan oleh berbagai penelitian di tahun 2000-an. Nah, BMKG sendiri mulai melakukan penelitian terhadap sesar Lembang dengan memasang dan mengoperasikan seismograf pertama kali di daerah Lembang, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1963. Namun, aktivitas gempa sesar Lembang mulai termonitor dengan baik pada tahun 2008, karena di tahun tersebut, BMKG mulai mengoperasikan jaringan monitoring gempa digital menggunakan sensor gempa dengan kawasan frekuensi lebar. Lantas apa saja yang menjadi bukti bahwa sesar Lembang itu aktif? Yang pertama adalah kejadian gempa bumi. Seperti yang tadi sudah diumumkan sebelumnya bahwa sebuah sesar dikatakan aktif apabila memiliki bukti pergeseran. Nah, salah satu bukti pergeseran dari sebuah sesar Lembang adalah adanya kejadian gempa bumi. Pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 11 Juli 2003, pukul 7:19 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi gempa bumi di Bandung yang diberi nama Gempa Lembang Bandung dengan magnitudo 4,2. Getarannya terasa di daerah Bandung, terutama di timur laut kota Bandung, yaitu di daerah Cigadung, Bojongkoneng, serta di sekitar Jalan Suropati, Jalan Suci, hingga Cicaheum. Kemudian pada tahun 2011, terjadi dua gempa yang keduanya diberi nama Gempa Bandung Barat. Gempa Bandung Barat pertama kali terjadi pada tanggal 28 Agustus tahun 2011 pukul 16:10 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 3,3. Gempa ini menyebabkan kerusakan pada 384 rumah warga di Kampung Muril, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gempa Bandung Barat yang kedua terjadi pada tanggal 4 September 2011 pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 4,5. Gempa ini menyebabkan 104 rumah rusak di daerah Jambudipa, Pasir Halang, Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua. Bukti selanjutnya yang menyatakan bahwa sesar Lembang itu aktif, yaitu hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Afnimar dan kawan-kawan di tahun 2015 menunjukkan adanya aktivitas gempa di jalur sesar Lembang. Hasil penelitian menggunakan data seismik dari 4 stasiun seismik temporer BMKG selama periode Mei 2010 hingga Desember 2011 mencatat adanya 9 kali kejadian gempa di sesar Lembang. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Supendi dan kawan-kawan di tahun 2018 yang dipublikasikan di jurnal Geoscience Letter, menyatakan bahwa selama periode 2009 sampai 2015 terjadi 4 kejadian gempa yang teridentifikasi di sepanjang jalur sesar Lembang dengan menggunakan jaringan sensor gempa regional milik BMKG. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Nugraha dan Supendi tahun 2018 yang dipublikasikan di Journal of Physics menunjukkan adanya 2 kejadian gempa pada tanggal 14 dan 18 Mei tahun 2017 di sesar Lembang. Gempa dengan magnitudo 2,8 dan 2,9 dampaknya dirasakan dalam skala intensitas 2-3 mmi, tetapi tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh LIPI lewat Pusat Penelitian Geoteknologi dengan salah satu penelitinya yaitu Dr. Mudrik Rahmawan Daryono menyatakan bahwa gempa besar pernah terjadi sekitar 500 tahun yang lalu. Akhirnya para pakar gempa di Indonesia pun telah bersepakat bahwa sesar Lembang merupakan salah satu sesar aktif.
Hal ini berdasarkan hasil riset dari para peneliti di berbagai instansi yang tertuang dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional. Pada tahun 2019, BMKG memasang 16 sensor seismik periode pendek lebih rapat untuk melengkapi 19 seismograf frekuensi lebar yang sudah dipasang di Jawa Barat dan Banten. Sensor gempa ini sengaja dipasang dengan mengepung jalur sesar Lembang, Cimandiri, dan Baribis untuk keperluan operasional dan kajian sesar aktif. Keberadaan sensor gempa yang makin rapat diharapkan dapat memantau aktivitas sesar aktif di Jawa Barat secara lebih akurat. Oke, untuk fakta pertama terkait bukti bahwa sesar Lembang adalah sesar yang aktif, itu tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fakta yang kedua, yaitu mengenai jarak panjang dari jalur sesar Lembang. Sebetulnya berapa sih jarak sesar Lembang ini? Apakah 22, 27, atau 29 km? Tapi kita akan lanjut pembahasan ini di part kedua. Pantengin terus ya. Thank you.